Pramuka. 3 kali tepuk pramuka, 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 Praja Muda Karana, pramuka, pramuka, Praja Muda Karana, pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Perkenalkan, saya Agatha Pamela Carolines, NPM 18160004, Prodi PGSD 6A, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan, fungsi, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Yang pertama ada tujuan kepramukaan. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 menetapkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan salah satu badan yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda di Indonesia. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan Pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat. Pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan dalam kegiatan pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda di Indonesia untuk menjadi anak-anak yang pertama, menjadikan manusia yang berwatak, berkepribadian, berbudi luhur, beriman, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai tinggi moral, tinggi kecerdasan keterampilan, dan kuat sehat jasmani. Yang kedua, menjadikan warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadikan anggota masyarakat yang baik dan berguna dan dapat membangun dirinya secara mandiri ataupun pribadi dan bersama-sama bertanggung jawab atas bangsa dan negaranya. Dengan begitu, pramuka ini merupakan wadah yang baik bagi anak-anak dan pemuda di Indonesia dalam membentuk karakter dan pribadi peserta didik dalam bertanggung jawab terhadap dirinya serta negara dan bangsanya. Yang kedua, ada fungsi kepramukaan. Kegiatan yang menarik yang dimaksud adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengandung nilai pendidikan serta sesuai dengan tujuan dan aturan permainan yang jelas, sehingga bukan hanya sekedar permainan saja. Yang pertama, ada kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda. Kegiatan tersebut tentunya harus menarik, menghibur, menyenangkan, sesuai dengan tujuan, lalu terarah, dan tentunya sehat. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan yang menarik melalui permainan itu harus disesuaikan dengan karakteristik, perkembangan, serta minat yang dimiliki oleh peserta didik. Baik itu usia siaga, itu harus disesuaikan, lalu usia penggalang, penegak, dan pandega. Dan untuk usia siaga, kegiatan menarik dan menyenangkannya itu bisa melalui permainan-permainan dasar yang sederhana, yaitu bisa dilakukan di luar sekolah, dan tentunya perlu pendampingan oleh Pak Ci dan Bu Ci. Di era modern seperti sekarang, apalagi di era globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi terus bertambah maju. Dengan begitu akan mengakibatkan maraknya perkembangan permainan game online. Anak-anak jadi jarang melakukan aktivitas di luar lingkungan seperti di alam. Mereka akan asik bermain game online tersebut. Oleh karena itu, pramuka menjadi salah satu sarana yang baik untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang permainan-permainan yang ada di alam atau di luar lingkungan rumah, sehingga peserta didik tidak akan kecanduan oleh game online atau permainan game online. Melalui pramuka ini juga bisa mengenalkan oleh peserta didik bahwa permainan-permainan yang ada di dalam kegiatan pramuka ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi mempunyai manfaat yang sangat besar, yaitu untuk melatih kreativitas, keterampilan, motorik, dan sensorik. Lalu, untuk memberi bekal kepada peserta didik, ketika ia lanjut ke pramuka usia penggalang, lalu panaga, dan pandega.
Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, pramuka bukan hanya sekedar hiburan, main-main, mencari pasangan, ataupun sekedar happy-happy. Tetapi, pramuka mempunyai tugas dan kewajiban yang memerlukan keikhlasan atau tulus dari hati tanpa adanya paksaan dan kerelaan yang secara mendalam, dan memang bersungguh-sungguh untuk mengabdi kepada pramuka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang muda memiliki kewajiban dan secara sukarela membaktikan dirinya terhadap kesuksesan demi mencapai tujuan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang ketiga ada PDK, yaitu Prinsip Dasar Kepramukaan. Prinsip dasar adalah asas yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Prinsip dasar meliputi norma dan nilai kehidupan seluruh anggota gerakan pramuka. Sedangkan prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak serta didik. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma kehidupan anggota gerakan kepramukaan perlu ditumbuhkan dan ditanamkan kepada peserta didik melalui penghayatan untuk diri sendiri dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif diri sendiri melalui kesadaran dan kemandirian serta tanggung jawab. Kemandirian, kepedulian, dan keterkaitan dengan moral sebagai diri sendiri dan sebagai anggota kelompoknya. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan atau PDK. Pengamalan prinsip dasar kepramukaan dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu peserta didik atau anggota gerakan pramuka melaksanakan dan menaati peraturan-peraturan Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangan-larangannya, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan ajaran yang dianutnya. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya, yaitu seperti memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara persaudaraan serta perdamaian di masyarakat, memperkokoh kesatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. Dan untuk sesama makhluk hidup, baik itu manusia dan lingkungan sekitar yang mempunyai kehidupan, kita harus melestarikan, terus merawat agar kehidupan kita pun nyaman serta sehat dan damai. Dan untuk alam seisinya, kita pun juga harus merawat, menjaga, dan melestarikannya agar kehidupan di alam tidak punah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian, melainkan membutuhkan individu yang lainnya. Dan itulah sebagai wujud kepedulian kita untuk menjaga agar kehidupan ini tidak punah. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Kita sebagai manusia tidak boleh merendahkan diri sendiri. Kita harus memahami potensi kita. Potensi apa yang dimiliki kita yang berguna bagi masa depan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu seperti kita harus menaati kode kehormatan pramuka sebagai satya yaitu janji dan dharma yaitu sebagai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah suatu cara atau prosedur yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi secara spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling mempersiapkan dan memperkuat untuk menunjang ketercapaian tujuan pendidikan dalam kepramukaan. Metode kepramukaan melalui cara belajar progresif, yaitu melalui yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Maksudnya adalah kita dalam kehidupan sehari-hari harus mengamalkan kode kehormatan pramuka, meliputi satya yaitu janji dan dharma yaitu ketentuan moral yang berlaku dalam kepramukaan. Dalam golongan siaga yaitu ada dwi satya dan dwi dharma.
Dan untuk golongan penggalang yaitu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Dan untuk golongan penegak dan pandega yaitu ada Trisatya, Pramuka, Penegak, dan Pandega. Lalu ada Dharma, Pramuka, Penegak, dan Pandega. Kode kehormatan ini guna mengembangkan sikap spiritual, moral, intelektual, fisik, lalu ada emosional, perkembangan fisik sebagai anggota individu atau sebagai anggota masyarakat. Yang kedua itu ada belajar sambil melakukan, yaitu adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengutamakan praktik, yaitu dalam kegiatan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat untuk peserta didik dalam kegiatan pramuka. Mengarahkan untuk selalu berbuat hal-hal yang nyata untuk merangsang rasa ingin tahu si peserta didik pada kegiatan-kegiatan pramuka yang dilaksanakan. Yang ketiga ada sistem berkelompok. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dan dipimpin. Yang keempat ada kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jasmani peserta didik. Kegiatan yang menantang dan menarik ini merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, dan rekreatif yang berguna untuk mengubah perilaku peserta didik dan menambah pengetahuan serta pengalaman bagi peserta didik, serta mengembangkan kecakapan sebagai anggota kepramukaan. Untuk kegiatan yang diutamakan tadi yaitu harus mengutamakan minat, bakat, yaitu mengenai spiritual, lalu ada emosional, fisik, dan perkembangan. Yang kelima yaitu ada kegiatan di alam terbuka, yaitu merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif yang tentunya mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga kegiatan yang menantang dan menarik ini dapat mengikat kaum muda lalu bersedia mengikuti kegiatan pramuka dan untuk bergabung. Kegiatan di alam terbuka ini dapat memberikan pengalaman yang berharga, mengatasi dan menghadapi tantangan hidup, dan menemukan arti hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan di alam. Yang keenam yaitu ada sistem tanda kecakapan. Bagi peserta didik yang sudah menyelesaikan nilai-nilai dan menyelesaikan dalam buku TKO atau tanda kecakapan umum, ia akan mendapatkan penghargaan atau berupa tanda kecakapan berupa badge untuk mendorong dan merangsang peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pramuka. Yang ketujuh ada sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di dalam gugus depan. Satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pembina putri itu dibina oleh pembina putri, dan untuk satuan putra itu dibina oleh pembina putra. Dan untuk kegiatan kepramukaan perkemahan, tenda putra itu dijaga oleh pembina putra, dan untuk tenda putri itu dijaga oleh pembina putri. Yang kedelapan itu ada sistem among. Sistem among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan oleh pembina pramuka. Sistem among yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya soal dunia pendidikan saja, tetapi juga soal dunia kepramukaan. Yang isinya itu ada ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh atau teladan. Lalu ada ing madyo mangun karso, di tengah membangun kemauan. Yang selanjutnya ada tutwuri handayani, artinya yaitu di belakang memberikan dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Baik, begitulah hasil presentasi saya tentang fungsi, tujuan, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.